Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Jumpa dengan Ibu Maya Nuriski. Kita akan belajar geografi. Untuk memahami dan mengerjakan tugas dengan baik, menyimak videonya sampai selesai ya. Anak-anak, pertemuan hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu persebaran dan pengelolaan sumber daya alam. Untuk hari ini, kita akan mempelajari subbab materi proses sumber daya kehutanan. Nah, kalian tahu apa itu hutan? Sebagai negara Indonesia, kita mempunyai hutan yang sangat beragam. Salah satunya yaitu hutan produksi. Nah, sebelum kita ke materi, tahukah kamu apa itu hutan? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didomisili pepohonan dan komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oke, di sini kita bisa lihat klasifikasi hutan berdasarkan fungsinya, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Hutan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hutan produksi, yang kedua ada hutan konservasi, yang ketiganya adalah hutan lindung. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok produksi hasil hutannya itu sendiri. Nah, untuk produksi hutan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hutan produksi tetap. Nah, di mana hutan produksi ini dieksploitasi dengan cara tebang habis atau tebang pilih. Untuk hutan produksi biasanya kayunya itu ada di hutan rimba. Nah, hutan rimba tumbuh secara alami sebagai penghasil kayu cendana, kayu meranti, kayu besi, dan kayu hitam. Nah, untuk hutan rimba banyak sekali keanekaragamannya ya, dan tumbuh secara alami. Kayak ini adalah contoh hutan rimba yang berada di Kalimantan Selatan. Yang keduanya adalah hutan budidaya. Nah, kalau hutan budidaya yaitu sengaja ditanami oleh manusia sebagai penghasil. Contohnya adalah kayu jati dan kayu pinus. Nah, ini adalah hutan budidaya yaitu hutan jati, yaitu berada di Bojonegoro, Jawa Timur. Yang selanjutnya adalah hutan produksi terbatas, yaitu hutan ini hanya bisa dieksploitasi dengan tebang pilih. Peruntukannya hanya memproduksi kayu dalam skala kecil. Contohnya adalah hutan produksi terbatas yaitu ada di Nanga Lauk, yaitu Kalimantan Barat. Yang ketiga adalah hutan produksi konservasi. Hutan yang bisa dimanfaatkan untuk usaha di luar kehutanan, salah satunya untuk perkebunan kelapa sawit. Nah, untuk perkebunan kelapa sawit kita bisa temukan di Kalimantan Barat. Nah, di sini ada peta ya dari Sabang sampai Merauke. Indonesia penuh dengan hutan, tetapi untuk persebaran hutan produksi ada di beberapa kawasan. Yang pertama ada di Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang selanjutnya, yang kedua ada hutan konservasi, yaitu adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman hayati, tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya. Nah, contohnya adalah hutan konversi di Tangkoko, yaitu di Sulawesi Utara. Hutan konservasi yaitu mempunyai kawasan suaka alam, diantaranya ada cagar alam dan suaka marga satwa. Untuk cagar alam di sini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan dikembangkan berlangsung secara alami.
Contohnya adalah cagar alam Rafflesia, yaitu berada di Bengkulu. Yang kedua adalah Suaka Marga Satwa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Marga Satwa didefinisi sebagai kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Contoh dari Suaka Marga Satwa yaitu di Pulau Kaget yang berada di Kalimantan Selatan. Yang kedua, dari hutan konservasi yaitu ada kawasan pelestarian alam yang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada taman nasional, taman hutan budidaya, taman wisata alam. Yang pertama adalah taman nasional. Biasanya kawasan ini mempunyai pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Contoh dari taman nasional adalah Taman Nasional Gunung Leuser yang berada di Nandro Aceh Darussalam. Yang kedua ada Taman Hutan Raya. Nah, kalau misalnya hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan jenis asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, atau pariwisata dan rekreasi. Nah, contohnya Taman Hutan Raya ini ada di Tahura IR Haji Juanda yang berada di Bandung. Yang terakhir adalah Taman Wisata Alam. Nah, taman wisata alam biasanya diperuntukkan untuk berwisata saja atau rekreasi alam. Contohnya ada Tahura Gunung Bunder yaitu berada di Yogyakarta. Hutan konservasi yang ketiga adalah Taman Guru. Taman Guru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Nah, ini adalah Taman Berburu Karembi, yaitu berada di Garut, Jawa Barat. Yang keduanya ada Taman Guru Pulau Ndana, yaitu Nusa Tenggara Timur. Dan ketiganya adalah Taman Guru Pulau Rusa yang berada di Nusa Tenggara Timur. Yang terakhir adalah hutan lindung. Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Nah, contohnya untuk hutan lindung ada di WHA, yaitu di Kalimantan Timur. Nah, anak-anak, sekian dulu penjelasan dari hutan atau sumber daya alam kehutanan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian. Demikian penjelasan sumber daya alam kehutanan yang kita pelajari hari ini. Agar sumber daya alam kehutanan tetap terjaga, alangkah baiknya kita menjaga hutan dengan baik, menjaga tidak merusak, tidak mengambil secara berlebihan, dan tetap terjaga dengan kelestariannya. Akhir saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.